Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa dalam program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi idxchannel TV. Pemerintah mulai menabuh genderang perang terhadap impor ilegal. Kali ini langkah tegas diarahkan pada aktivitas masuknya pakaian bekas dari luar negeri yang selama ini membanjiri pasar domestik. Di balik geliat pasar thrifting yang kian populer di kalangan anak muda, terdapat persoalan serius. Peredaran barang bekas impor yang tak hanya melanggar hukum, tapi juga melemahkan daya saing industri tekstil dan garmen nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan tata niaga impor dan menghapus ruang gerak para importer yang selama ini memanfaatkan celah hukum. Langkah ini bukan semata penegakan aturan, melainkan strategi untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia. Fenomena masuknya balpres atau pakaian bekas impor sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Barang-barang yang berasal dari negara maju ini dijual dengan harga sangat murah, bahkan seringkali di bawah ongkos produksi pakaian lokal. Akibatnya, pabrik-pabrik tekstil dalam negeri kehilangan pasar, permintaan kain menurun, dan ribuan pekerja di sektor konveksi terpaksa dirumahkan. Di sisi lain, banyak pedagang kecil di pasar tradisional bergantung pada pasokan balpres untuk bertahan hidup. Inilah paradoks ekonomi rakyat yang sulit diurai antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan industri nasional jangka panjang. Pemerintah berupaya menuntaskan dilema itu dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Penyetopan impor pakaian bekas akan diikuti dengan upaya mengisi pasar tersebut melalui produksi dalam negeri. Artinya, kebutuhan masyarakat terhadap pakaian terjangkau tidak akan diabaikan, tetapi diarahkan pada produk hasil kerja pelaku UMKM, tekstil dan fashion lokal. Dengan strategi ini, pasar thrifting tidak harus mati, sebab ia bisa berevolusi menjadi ruang baru bagi kreativitas lokal, seperti industri upcycle fashion atau pakaian daur ulang yang ramah lingkungan. Langkah untuk menghentikan impor ilegal ini juga menjadi bagian dari operasi besar Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menertibkan berbagai bentuk pelanggaran perdagangan lintas batas. Sepanjang tahun 2025, pemerintah berhasil mengungkap beragam kasus penyelundupan mulai dari kendaraan bermotor, kosmetik, barang elektronik, hingga alat kesehatan dan rokok tanpa pita cukai. Dalam beberapa kasus, ditemukan pula pabrik rokok ilegal yang menggunakan mesin pelinting berteknologi tinggi buatan luar negeri dengan kapasitas produksi ribuan batang per menit. Nilai barang sitaan dan potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Angka tersebut cukup menunjukkan skala serius dari kejahatan ekonomi ini. Kehadiran barang-barang ilegal tidak hanya menggerus pendapatan negara, tetapi juga memukul industri formal yang taat pajak. Perusahaan yang beroperasi sesuai aturan harus menanggung beban biaya produksi, tenaga kerja, dan kepastian hukum yang lebih tinggi. Sementara pelaku ilegal menikmati keuntungan besar tanpa kontribusi apapun kepada negara. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini menciptakan ketimpangan sistemik dan menurunkan insentif investasi di sektor manufaktur. Pemerintah menyadari bahwa tanpa tindakan tegas, ekonomi Indonesia akan terus dibayangi praktik ekonomi bawah tanah yang tumbuh subur karena lemahnya pengawasan. Sektor tekstil menjadi contoh nyata dari efek domino impor ilegal. Di Bandung, Majalaya, Pekalongan, hingga Sragen, banyak industri kecil yang gulung tikar akibat banjir produk murah. Padahal sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di luar sektor pertanian dan menjadi salah satu kontributor utama ekspor non-migas. Data terakhir menunjukkan ekspor tekstil Indonesia sempat mencapai lebih dari 10 miliar US dollar per tahun. Namun belakangan pertumbuhannya melambat akibat tekanan harga dan permintaan yang lesu. Pemerintah ingin mengembalikan momentum itu dengan menghidupkan kembali kapasitas produksi dalam negeri, terutama melalui revitalisasi pabrik dan dukungan pembiayaan bagi UMKM. Tentu saja, kebijakan penghentian impor pakaian bekas dan penindakan terhadap importir ilegal bukan tanpa risiko sosial. Ribuan pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup pada balpres bisa terdampak dalam jangka pendek. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah transisi yang adil, mulai dari pelatihan usaha, akses bahan baku lokal,
hingga fasilitas pemasaran digital agar para pedagang dapat beralih ke produk yang legal. Pendekatan ini penting agar kebijakan tidak dipersepsikan sekadar sebagai tindakan represif, melainkan juga sebagai bagian dari reformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, pembenahan sistem pengawasan di pelabuhan dan perbatasan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Masih banyak titik rawan penyelundupan yang luput dari kontrol, baik di pelabuhan kecil maupun jalur logistik darat. Pemerintah berencana memperkuat sistem pelacakan barang dengan teknologi digital, memperketat audit kepabeanan, dan menerapkan sistem blacklist terhadap importir yang terbukti melanggar. Upaya ini diharapkan menciptakan efek jera bagi pelaku usaha nakal, sekaligus mempertegas pesan bahwa era bermain di area abu-abu sudah berakhir. Kebijakan tegas ini juga sejalan dengan semangat reformasi struktural dalam perekonomian nasional. Selama 2 dekade terakhir, Indonesia berjuang untuk menyeimbangkan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan industri strategis. Jika terlalu terbuka, industri dalam negeri akan mati pelan-pelan. Namun jika terlalu protektif, pasar bisa kehilangan dinamika dan inovasi. Pemerintah kini berusaha menemukan keseimbangan baru, yaitu membuka diri terhadap perdagangan yang sehat, tetapi menutup rapat ruang bagi praktek ilegal yang merusak sistem. Lebih jauh, perang terhadap impor ilegal bukan sekadar persoalan hukum atau ekonomi, melainkan juga simbol perjuangan kedaulatan. Setiap meter kain yang diproduksi oleh pabrik lokal, setiap baju yang dijahit oleh tangan pengrajin UMKM merupakan bentuk nyata dari kemandirian bangsa. Ketika negara menegakkan aturan untuk melindungi mereka, itu berarti negara sedang menjaga masa depan industrinya sendiri. Disinilah arti penting kebijakan yang tampak teknis tetapi sesungguhnya strategis. Mengembalikan nilai tambah ke dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan bahwa setiap rupiah dari kegiatan ekonomi berkontribusi bagi kemakmuran bersama. Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, efeknya bisa jauh melampaui sektor tekstil. Ia akan memperkuat kepercayaan pelaku industri bahwa pemerintah hadir untuk menegakkan keadilan ekonomi. Dunia usaha membutuhkan kepastian, bukan sekadar keringanan pajak atau insentif modal, tetapi jaminan bahwa persaingan berlangsung secara fair. Dan ketika pasar domestik kembali bersih dari barang ilegal, industri nasional akan menemukan ruang untuk tumbuh, inovasi akan muncul, dan tenaga kerja lokal akan kembali terserap. Pada akhirnya, menghentikan arus impor ilegal adalah langkah untuk menegakkan martabat ekonomi bangsa. Sebab di balik sehelai pakaian tersedia nilai dari keringat para pekerja, semangat para pelaku UMKM, dan harapan agar produk Indonesia kembali berjaya di rumahnya sendiri. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, IDX Channel Telkom, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.